Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana limbah di sekitar kita bisa diubah menjadi sumber energi masa depan? Bisa banget, karena kalau kita lihat realitasnya sekarang, dunia kita ini sedang menghadapi ancaman nyata akibat meningkatnya populasi manusia yang memicu krisis energi global. Betul, ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan batu bara jelas tidak bisa dipertahankan lagi karena cadangannya yang sangat terbatas dan pastinya tidak ramah lingkungan. Di sisi lain, sektor peternakan lokal juga menyisakan masalah lingkungan yang serius. Limbah seperti kotoran sapi dan limbah sisa rumah potong hewan seringkali menumpuk, menimbulkan bau menyengat dan mencemari ekosistem jika tidak diolah dengan benar. Nah, berangkat dari masalah itulah, ada satu solusi cerdas yang bisa menyelesaikan dua masalah ini sekaligus. Penasaran kan? Yuk kita bedah bersama. Sosok di balik riset luar biasa yang akan kita bahas kali ini adalah Bapak Brian Saputra Manurung SSI MSc. Beliau merupakan seorang akademisi muda kelahiran Sawalunto yang menamatkan pendidikan sarjananya di jurusan Biologi Universitas Sriwijaya. Ketertarikannya pada dunia mikroba membawa beliau terbang ke Taiwan untuk menyelesaikan studi magister di Tsinghua Christian University melalui jalur beasiswa loh. Di sana, beliau bahkan meraih penghargaan bergengsi yaitu Biotechnology Excellence Award. Setelah sempat mengabdi di beberapa institusi pendidikan dan laboratorium riset di Jakarta, saat ini beliau aktif sebagai staf pengajar di program studi bioteknologi Universitas Patimura Ambon, sekaligus menjadi anggota aktif Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas Indonesia atau MABBI. Sebagai seorang peneliti, Pak Brian memang memiliki minat yang sangat kuat pada bidang bioteknologi lingkungan dan bioteknologi mikroba. Penelitian ini merupakan penelitian kolaborasi yang dilakukan oleh Pak Brian dengan melibatkan mahasiswa yaitu Ray Adrian dan Ibu Hanis Ambarsari dari PPPT. Betul, kolaborasi inilah yang melahirkan sebuah riset bioteknologi lingkungan yang sangat bernilai untuk menjawab tantangan krisis global. Sebagai seorang peneliti, Pak Brian memang memiliki minat yang sangat kuat pada bidang bioteknologi lingkungan dan bioteknologi mikroba. Dari fokus itulah lahir sebuah riset inovatif untuk menjawab tantangan krisis global ini. Solusi yang ditawarkan oleh beliau adalah memproduksi biogas ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi agen hayati berukuran mikro, yaitu mikroalga jenis Chlorella sp. CDO01 yang diisolasi langsung dari aliran Sungai Cideng dan Krukut di Jakarta. Alga lokal ini mengandung karbohidrat dan lipid yang tinggi, serta tumbuh sangat cepat. Namun, riset Pak Brian membuktikan bahwa jika alga ini difermentasi sendirian, ia tidak mampu memproduksi gas secara optimal, karena biomasa yang dihasilkan belum mencukupi. Beliau menciptakan pendekatan inovatif bernama codigation, yaitu mengombinasikan biomasa alga sungai ini dengan limbah kotoran sapi dan cairan lambung atau rumen sapi. Lalu, bagaimana cara kerjanya di laboratorium? Pertama, mikroalga Chlorella sp. CDO01 dipanen melalui proses pemanenan biomasa. Agar dinding sel alganya yang keras bisa pecah dan nutrisinya mudah keluar, alga tersebut diberi perlakuan awal berupa pemanasan suhu tinggi menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius. Setelah itu, alga dicampur ke dalam bioreaktor anaerob kedap udara bersama kotoran sapi dan cairan rumen sapi. Di dalam reaktor ini, cairan rumen sapi bertindak sebagai inokulum yang kaya akan mikroba pengurai alami. Ya, proses fermentasi ini dijaga ketat tanpa oksigen selama 29 hari di dalam water bath dengan suhu yang stabil di angka 35 derajat Celcius. Nah, setelah melewati masa inkubasi, bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya sangat luar biasa. Kombinasi alga dan cairan rumen saja sebenarnya sudah menghasilkan 314,5 ml gas. Namun, formula terbaik tercapai saat alga dicampur dengan kotoran sapi pada rasio substrat inokulum sebesar 0,33. Formula ini sukses meningkatkan produksi hingga menghasilkan 1.758 ml biogas siap pakai. Hebatnya lagi, riset Pak Brian Manurung ini berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri metanogen dari genus Methanobacterium yang menjadi kunci utama di balik terciptanya gas alam bersih ini. Kini kita tahu bahwa melalui bioteknologi, limbah yang mencemari lingkungan berhasil diubah menjadi sumber energi bersih yang potensial. Namun dedikasi Pak Brian tidak berhenti di sini. Saat ini, beliau dan tim di Universitas Patimura sedang meneliti produksi ekoenzim berbahan dasar limbah kulit jeruk. Riset terbaru ini menguji aktivitas enzim, kandungan fitokimia, hingga mikrobiologinya untuk solusi pemulihan lingkungan secara hayati. Langkah kecil dari laboratorium ini membuktikan bahwa masa depan yang lebih hijau bisa kita wujudkan lewat inovasi mikroba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus dukung inovasi sains lokal. Dadah!